Halo semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan sharing ya tentang bagaimana saya bisa mendapatkan 100 juta pertama dari menulis buku. Nanti mudah-mudahan cara ini bisa teman-teman praktekkan juga untuk teman-teman penulis pemula ya, dengan cara yang akan saya bagikan. Nah, yang pertama, teman-teman harus percaya bahwa setiap tulisan itu ada pembacanya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah ragu, nulis aja. Kenapa? Karena tulisan itu nanti akan ada pembacanya dan tulisan itu akan menemukan pembacanya sendiri. Gambaran sederhananya mudah. Misalnya ada buku A, Anda membaca, Anda nggak suka ya, Anda akan tinggalkan. Berarti memang itu buku yang tidak cocok untuk Anda. Kemudian ada orang lain lihat buku itu juga, oh cocok, suka, akhirnya dibaca terus, berarti dia adalah pembacanya. Makanya tadi saya bilang bahwa setiap tulisan itu ada pembacanya, dan setiap tulisan itu akan menemukan pembaca yang tepat untuk tulisan dia ya. Nah, dari dasar itu saya optimis ya kan, ketika saya membangun karir menjadi seorang penulis, saya optimis bahwa apapun tulisan saya selama itu positif, baik, itu pasti ada pembacanya. Dengan semangat itu akhirnya saya mulai menulis ya, menulis satu buku, dan akhirnya saya mencoba untuk menjual ya. Mulai saya menjual dengan cara menggunakan digital ya, menggunakan internet. Karena sebelumnya kan saya menulis di penerbit mayor ya, saya pernah nulis di Gramedia, saya juga pernah melakukan saya publishing dan lain sebagainya. Nah, di tahun 2017 saya mulai mendirikan penerbitan saya sendiri, dan saya mulai menjual buku saya secara online. Ya, tentu ini sebuah tahapan yang berbeda. Awalnya saya menyerahkan buku saya ke penerbit dan akhirnya penerbit yang mendistribusikan. Sekarang tidak, saya sendiri yang mendistribusikan, saya sendiri yang menerbitkannya gitu. Nah, dengan semangat yang tadi saya sampaikan bahwa setiap buku, setiap tulisan itu pasti ada pembacanya, mulai saya melakukan sebuah promosi. Saya menggunakan Facebook, saya menggunakan WA untuk mulai mempromosikan buku saya ya. Nah, satu hal yang penting bahwa kalau kita sebagai seorang penulis pemula ya, maka kita bisa melakukan sebuah promosi buku itu secara bertahap ya. Karena sekarang kita diuntungkan dengan sistem percetakan yang bisa mencetak buku itu dengan jumlah yang terbatas, gak mesti harus banyak. Anda bisa coba dulu cetak 30 buku dulu ya, baru promosikan. Ketika terjual Anda cetak lagi, ketika terjual Anda cetak lagi, begitu terus. Anda putar terus. Nah, gunakan media untuk kita melakukan promosi ya. Nah, teman-teman nanti bisa pelajari bagaimana cara promosinya, bagaimana menulis copywriting dan lain sebagainya. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa sebetulnya setiap penulis itu, termasuk penulis pemula sekalipun, pada dasarnya bisa laku kok tulisannya ya, bisa laku, bisa ada yang beli, asalkan kita mau untuk memperkenalkan. Ingat, tugas kita sebagai seorang penulis ya, yang tidak punya jalur distribusi, yang tidak punya modal untuk mencetak dalam jumlah banyak sehingga bisa didistribusikan ke toko-toko buku, maka kita gunakan sosial media untuk promosi dan penjualan distribusi buku itu ya. Sederhana aja, apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Cetak dulu ya, nulis, kemudian Anda cetak, kemudian Anda mulai promosikan. Nah, prinsip promosi itu kan begini, Anda mempromosikan, mungkin nanti akan ada orang yang mulai, wah terima kasih, selamat ya sudah nulis buku ya kan, ketika Anda mulai launching ya. Itu biasa teman-teman semua.
lalu sehari 2 hari ada yang pesan 2 3 dan sebagainya. Nanti pelan-pelan mulai nih, orang itu biasanya yang pesan adalah orang-orang yang kenal dengan kita dulu. Jadi di lingkungan terdekat kita dulu ya. Setelah hampir habis lingkungan terdekat kita mulai memperkenalkan tulisan kita ini, buku kita itu ke orang-orang yang tidak kita kenal. Nah di situ mulai penjualan mulai menurun, ya. Penjualan mulai menurun. Nah biasanya teman-teman penulis pemula ketika penjualan mulai menurun dia berhenti, ya. Dia berhenti, gitu. Karena ya dengan banyak alasan. Nah apa yang saya lakukan justru tidak. Daripada saya berhenti, maka saya fokus pada bagaimana saya bisa membuat konten-konten yang menarik untuk jadi media saya untuk mempromosikan buku. Ya. Yang saya tulis itu kan buku tentang bagaimana bisa menulis buku. Ya. Jadi istilahnya buku tentang tips menulis. Ya. Kemudian ya saya buat ya kan konten tentang bagaimana menulis buku dan sebagainya, sehingga kalau ada orang yang ingin belajar lebih dalam ya Anda bisa belajar di buku saya, kan begitu. Itu saya lakukan terus. Saya mulai melakukan diskusi, buka kelas online dan lain sebagainya, ya kan. Mulai melakukan edukasi pelan-pelan kan, mulai nih ada yang beli 10, nanti 20, 30 terus, tapi dengan konsisten. Ya, dengan konsisten terus. Jadi nggak berhenti, terus lakukan. Karena begini teman-teman semua, bisa jadi kita tawarkan pada si A, dia nggak langsung beli. Dia nunggu momen tertentu, mungkin 2 atau 3 hari berikutnya, atau mungkin sebulan berikutnya, atau mungkin nanti tahun depan dia baru beli. Nah kalau kita berhenti ketika mereka mau, ya kita udah nggak ada lagi, kan tuh jangan repot, ya. Makanya ketika kita ingin melakukan sebuah penjualan, yang paling penting adalah tadi, Anda harus konsisten, terus menerus. Enjoy aja gitu loh, buat konten, sharing, kemudian promosi buku, begitu terus. Dan kita gulung. Awalnya 30, kemudian tambah jadi 100, kemudian tambah jadi 200, begitu terus setiap hari. Sama seperti Anda melakukan aktivitas media sosial lainnya. Promosi di WA, di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya. Dan itu harus dengan enjoy. Ya, begitu. Dan akhirnya ya penjualan buku terus tercapai. Sebulan 100 buku, 200 buku, pernah juga sampai 500 buku, nanti ditambah terus begitu. Akhirnya apa? Banyak. Nah, pesan saya kepada teman-teman semua, ya kalau Anda berharapnya langsung boom, langsung pesannya banyak, langsung sekali launching 5.000, ya Anda akan repot gitu loh. Karena itu sulit. Ya, tapi yang paling penting adalah kecil-kecil aja dulu, pelan-pelan. Sama kayak misalnya buku di toko buku juga kan begitu, nggak bisa langsung banyak, ya kan. Kenapa? Karena ada orang yang beli satu, ya kan, besoknya mungkin bukunya satu, karena kan persaingannya banyak gitu loh, ya. Makanya ya sama, kita juga promosi aja gitu. Nanti pelan-pelan ada yang beli satu, nanti mungkin dengan kita produksi konten terus, ya kan, nanti orang pelan-pelan akan beli gitu kan. Apalagi kalau kita dibarengi dengan sharing di kelas online, ya. Kita membuat kelas online, nanti mereka kita ajarkan sesuai dengan buku yang kita tulis. Nanti kan mereka penasaran, dan ketika mereka sudah penasaran, mereka juga akan membeli buku kita. Nah, itu yang saya lakukan, dan alhamdulillah teman-teman semua, saya bisa menjual buku ya 1.000 buku, 2.000 buku dengan mudah. Kenapa? Karena saya tidak berpikir itu menjual, tapi saya berpikir itu adalah sharing, memperkenalkan karya saya. Gitu. Sehingga apa? Fokusnya ya, kalau teman-teman nonton tentang video saya tentang target, maka saya mengubah fokusnya. Yang tadinya saya jualan, saya ubah menjadi sharing, berbagi pengalaman, memperkenalkan gagasan pikiran saya kepada para pembaca. Kalau dalam konteks ini ya, saya membagikan pengalaman-pengalaman saya kepada teman-teman sosial media saya gitu loh. Dan itu saya lakukan secara konsisten 1 tahun, 2 tahun, dan terus. Ketika buku saya baru muncul lagi, ya saya lakukan lagi begitu. Dan akhirnya ya tercapai. Sehingga teman-teman semua, dimanapun posisi Anda, entah Anda sebagai penulis pemula ya, atau pernah punya pengalaman menulis, itu
punya potensi untuk bisa besar buku Anda, dikenal banyak orang. Selama kita nih sebagai orang yang memperkenalkan karyanya nggak putus harapan, nggak berhenti di tengah jalan gitu ya. Jadi ketika Anda sudah bisa menulis, sudah terbitkan, dan jadikan diri Anda, sosial media Anda sebagai media untuk memperkenalkan karya Anda. Fokus aja memperkenalkan, kenalkan. Bagikan tips yang ada di buku, buat konten dan lain sebagainya. Itu cara yang sangat efektif menurut saya untuk membuat buku kita laku, terjual. Terima kasih teman-teman semua, semoga menjadi inspirasi untuk Anda semuanya.